Pak Adit ini salah satu staf dosen di Universitas Mataram di program studi matematika MIPA. Beliau riwayat pendidikan tingginya semuanya diambil mulai S1, S2, S3 semuanya berkaitan dengan modul. Jadi aljabar ini sangat mendalam dan saya pikir tanpa lihat materi pun beliau juga akan sudah hafal di dalam maupun di kepala gitu. Jadi ini sudah makanan ayam sayur gitu buat beliau. Juga apa? Ya termasuk update dengan teknologi informasi bisa nanti dicek HP beliau itu macam apa aja ada gitu. Sehingga juga termasuk apa ya? Pernah menjadi juara aplikasi permainan game di tingkat lokal Mataram gitu. Sekaligus beliau dari klub Arsenal sampai dari zaman kipernya David Simon sampai pelatih yang baru itu juga tahu gitu ya. Jadi walaupun kajiannya sangat serius dan abstrak tapi juga sangat mengikuti dunia yang realistik. Jadi paket lengkap beliau ini. Dan berikutnya tanpa panjang lebar lagi kami sampaikan untuk Pak Adit segera menyiapkan materi dengan topik aplikasi teorema fundamental aritmatik pada struktur aljabar. Demikian, saya persilakan pada Bapak Aditya. Oke, terima kasih Pak Idris. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar baik, Pak. Terdengar dengan baik, Pak Adit. Oke, terima kasih ya. Oke, kali ini kemarin saya dapat tantangan dari panitia ya, bagaimana membawakan topik-topik riset ke mahasiswa, terutama mahasiswa tingkat tahun ketiga ya. Tentu ini hal yang berat ya. Tapi tentu saya tidak ingin menolak tantangannya. Oke. Jadi topik saya ini terkait dengan aljabar ya. Saya bawakan, saya usahakan seminimal mungkin ada hal-hal teknis mungkin atau definisi formalnya. Saya usahakan definisinya less formal ya untuk mempermudah kita memahami. Oke, dan kemudian nanti masalah teknis detailnya itu nanti bisa cek sendiri di jurnal-jurnal yang saya buat ya. Jadi tidak perlu harus kita buktikan. Jadi hari ini bebas pembuktian kita ya. Nah, tapi sama seperti yang dikerjakan Al-Azhari, Masta, Pak Idris sama Pak Nur ya. Kalau mereka bertiga ini kan bekerjanya dari ruang lebek di perumum ke ruang audit, kemudian di perumum lagi ya. Jadi itu adalah ciri khas matematika murni di analisis aljabar, itu memperumum sesuatu dan melihat apakah sifat-sifat di atau karakteristik dari di ruang sebelumnya itu apakah terberlaku di ruang berikutnya. Ya kurang lebih saya melakukan hal yang sama. Oke, saya share screen dulu. Nah, saya berharap ini trio ini adalah yang paling getol bicara ruang audit ya. Siapa tahu di kedepan hari nanti ada ruang Al Nur Idris gitu ya. Oke, ini apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah ya? Oke, perkenalkan nama saya Igede Aditya Wisnuwardana. Saya biasa dipanggil Adit gitu ya, sama teman-teman. Saya bertugas di UNAS Mataram, juga kemudian pengurus dari Indonesia Algebra Society ya, sejak 2019. Oke, topik saya adalah aplikasi teorema fundamental aritmatika ya. Ini kisah riset saya bersama mahasiswa. Jadi yang saya dapatkan hanya riset-riset mahasiswa ya. Sebagai gambaran di Universitas Mataram itu tidak ada program studi S2, jadi semua mahasiswa sarjana. Jadi kalau adik-adik masih tingkat tahun ketiga di kuliahnya di S1, saya yakin bisa mengikuti tidak kalah dibanding mahasiswa saya. Oke, ini
pada dasarnya teorema fundamental aritmetika itu akan diaplikasikan di struktur aljabar di bidang aljabar ya, di grup teori, di teori gelanggang sama di teori modul ya. Oke, mungkin sudah kenal semua ya tentu teorema fundamental aritmetika itu kayak ada di mana-mana ya. Sama fundamentalnya dengan teorema fundamental kalkulus dan teorema fundamental aljabar ya. Nah, intinya teorema fundamental itu mengatakan bahwa setiap bilangan bulat yang lebih besar dari satu ya itu adalah bilangan prima atau bisa dituliskan sebagai perkalian bilangan prima secara tunggal ya. Secara tunggal atau unik itu artinya kalau 6 itu bisa ditulis sebagai 2 kali 3, sebenarnya bisa juga ditulis sebagai min 2 kali min 3 seperti itu ya. Dan ini tentunya sudah dikenal sejak kalian SD ya. Jadi istilahnya pohon faktor ya. Yaitu pertama kali kalian mengenal teorema fundamental aritmetika itu sejak SD ya, mungkin dari kelas 4 atau kelas 5 SD. Oke, pertama-tama kita akan lihat aplikasinya di teori grup ya. Nah, saya ingin mengulas tentang grup dulu ya. Mungkin sudah kenal ya grup itu di semester 4 atau semester 5 ya. Tapi saya ingin memberikan definisi grup yang lain ya. Jadi grup itu adalah sistem matematika ya. Sistem matematika ternyata ada himpunan G dengan suatu operasi biner bintang ya. Itu dikatakan grup apabila setiap persamaan linear di sistem matematika tersebut senantiasa mempunyai solusi ya. Ini mungkin anti mainstream ya. Kalau di mainstreamnya ya grup itu adalah sistem matematika yang memenuhi sifat asosiatif, punya inverse dan ada unsur identitas ya. Kebalik ya, ada unsur identitas baru punya inverse. Tapi saya akan beri gambar kenapa definisi ini lebih menarik ya. Jadi misalnya kita punya bilangan real tanpa nol R bintang ya, dengan operasi kali, ya, ini suatu sistem matematika ya. Kalau kita punya persamaan linear, ini namanya persamaan linear ya, bahwa A dikali X sama dengan B, itu suatu persamaan linear, itu akan punya solusi kalau dia membentuk grup ya. Dalam kasus R bintang ini kita bisa mengalihkan dengan inverse-nya A ya, dari kiri ya, yang merah itu. Kemudian kita kumpulkan yang merah ini dengan A-nya, A inverse dengan A ya. Kalau A-nya itu 2, maka A inverse kan 1/2 ya. Kita kumpulkan. Nah, setelah kumpul ini kan hasil perkalian jadi 1 kalau dibilang real ya. Nah, kemudian 1 dikali X ini hasilnya adalah X ya. Nah, ini kan sangat jelas ya, obvious ya. Nah, sistem matematika ini membentuk grup kalau setiap persamaan linear pasti ada solusinya. Nah, ini adalah definisi yang mainstream ya. Ada berlaku sifat asosiatif. Yang pertama, yang kedua ada identitas, yang ketiga setiap unsurnya punya inverse. Kalau kita lihat ini dari langkah ketiga ini ke langkah keempat, kita menggunakan sifat asosiatif yang pertama ini ya. Kemudian dari langkah 4 ke langkah 5 ini kita menggunakan sifat inverse-nya ya. Dan kemudian dari langkah 5 ke langkah terakhir ini kita menggunakan sifat identitas yang dikalikan X itu hasilnya tetap X ya. Jadi sebenarnya definisi yang saya berikan itu ekivalen dengan definisi mainstream itu ya. Cuman seringkali bertanya tentu, kenapa kalau pakai definisi grup seperti ini tentu agak membosankan gitu. Apaan ini gitu ya. Tapi sebenarnya kalau pakai definisi yang saya berikan itu lebih menarik karena matematika itu biasanya tertarik mencari suatu solusi. Oke. Nah, ini kemudian saya berikan contoh sebuah grup ya yang sangat menarik ya, namanya grup dihedral ya. Grup dihedral itu adalah grup yang dibangun oleh dua unsur ya, kita namakan unsur A dan B. Nah, unsur A ini kalau di grup dihedral ini tergantung n-nya, n-nya mulai dari 3, 4 dan seterusnya ya. Kalau n-nya 7 berarti A pangkat 7 itu sama dengan identitas atau E ya. Ini. Dan B itu senantiasa kalau dikuadratkan adalah E. Artinya inverse-nya B itu adalah diri sendiri ya. Oke, saya beri gambaran untuk N sama dengan 3, maka D6 itu adalah isinya ada 6 buah unsur ya. Identitas A kuadrat, B, A dikali B, A kuadrat dikali B. Jadi kesannya abstrak ini. Ya, ini apaan sebenarnya? Sebenarnya ini sangat visual ya sebenarnya grup dihedral ini. Ini saya gambarkan karena grup dihedral itu 2 D6 ya, itu 2 kali 3 6-nya.
itu artinya adalah kesimetrian dari poligon 3 ya. Poligon 3 itu berarti segitiga ya. Kalau poligon 4 kan bujur sangkar ya. Nah, kalau segitiga ini tentu punya kesimetrian ya, simetri terhadap sumbunya atau simetri terhadap rotasinya ya. Nah, ini rotasinya tentu 120 derajat ya. Dia akan menjadi seperti ini. Kalau 240 derajat seperti ini ya. Segitiga tetap, tapi mungkin yang berubah cuma urutan angkanya aja ya. Atau simetrian yang ketiga adalah diputar 360 derajat, yaitu kembali jadi dirinya sendiri. Dan simetri selanjutnya adalah kalau dicerminkan terhadap garis yang tadi ya, atau kalau dicerminkan terhadap garis yang melalui 2 akan menjadi seperti ini, dan yang terakhir kalau dicerminkan melalui garis yang melalui 3 itu akan seperti ini ya. Jadi sebenarnya D6 itu adalah bukan segitiganya ya, tapi apa yang kita lakukan terhadap segitiga itu ya, kesimetriannya ya. Jadi grup dihedral ini untuk n yang sama dengan 3 persis sama dengan grup simetri ya. Kalian tentu belajar grup simetri atau permutasi ya, SN istilahnya ya kalau di mata kelas struktur aljabar ya. Jadi sebenarnya ini sangat jelas ya, makanya grup dihedral ini banyak aplikasinya di kayak di struktur atom di kimia ya, seperti itu. Nah, apa yang saya kerjakan dengan mahasiswa adalah membuat representasi graf dari suatu grup ya. Jadi grup itu kan satu abstrak ya. Kalau tadi dihedral mungkin agak jelas ya, tapi kalau pada grup secara umum itu grup-grup abstrak itu tidak jelas ya. Jadi kita pengen lihat visualnya kayak gimana sih? Ya, kita menggunakan graf ya. Nah, ini namanya adalah graf Koprima, dikenalkan oleh Ma pada tahun 2014 ya. Kemudian ada Ahmad Ervanian ya, sering berkunjung ke Indonesia, dia mengenalkan namanya graf non-Koprima ya. Jadi dualnya ya. Jadi kalau ada graf Koprima, maka non-Koprima adalah dualnya ya. Tapi saya akan bahas walaupun penelitian saya bekerja di keduanya ini dengan mahasiswa ya, tapi saya akan bahas saja di graf Koprima aja. Nah, graf Koprima itu adalah graf yang unsur, yang vertex-nya, simpulnya itu adalah semua elemen dari G. Sementara dua simpul yang berbeda dari vertex dari grup itu dikatakan bertetangga apabila ordernya itu relatif prima ya. Saya kan order dari suatu unsur grup adalah bilangan asli terkecil sehingga X pangkat N itu sama dengan identitas ya. Sekedar mengingatkan ya. Oke, saya berikan contoh tadi graf Koprima dari D6 tadi ya, yang D6 yang ini tadi ya. Oke, berarti kita harus mencari order dari tiap unsurnya ya. Nah, yang pertama adalah E. E pangkat berapa sama dengan E? Tentu pangkatnya 1 ya, maka ordernya adalah 1. Bagaimana dengan A, A kuadrat, B, AB atau A kuadrat B ya? Kita lihat ini, A itu adalah sebenarnya perlakuan kita segitiga ini yang rotasi ya. Jadi A itu agar kembali ke E yang ini, unsur yang ini ya, segitiga yang keempat ini, maka dia akan berputar, kita putar sebanyak 3 kali. Makanya A pangkat 3 sama dengan E. Artinya ordernya itu adalah 3. Nah, sementara segitiga yang kalau kita cerminkan terhadap sumbu simetrinya, itu kalau kita cerminkan kembali, dia akan balik ke segitiga semula ya, urutan angkanya. Nah, itu maka B pangkat kuadrat itu sama dengan identitas. Demikian juga pencerminan lain adalah ordernya 3. Jadi kita punya ordernya A dan A kuadrat 3, dan sisanya adalah 2. Jadi mana yang bertetangga? Karena E ordernya 1, otomatis E akan bertetangga dengan semua unsur. Sementara A dengan A kuadrat tidak bertetangga, karena ordernya tidak relatif prima. Ordernya FPB-nya 3 ya. Sementara sesama B ini tidak juga bertetangga. Tapi sesama B dengan A ini, ya ini kita akan namakan refleksi ya, sementara ini rotasi ya. Unsur refleksi ini akan bertetangga dengan unsur rotasi, dan rotasi juga semua akan bertetangga dengan refleksi. Karena 2 dan 3 kan relatif prima ya. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ya. Nah, kemudian tentu pertanyaan yang paling menarik adalah, jika diberikan sembarang grup dihedral, bagaimana karakteristik graf Koprimanya? Tentu artinya
bentuknya gimana, diameternya gimana, terus dan banyak kasus lain dari graf ya. Oke, jadi untuk seorang matematika untuk mendapat kesimpulan, kita pertama melihat contoh ya. Ini graf polima dari D6 yang tadi, ini D8, sementara ini adalah yang lebih kompleks ya. Kita lihat yang D8 ini grafnya graf bintang ya, sementara lain bukan graf bintang. Tentu menarik lihat apa kayak gimana graf koprima bagaimana yang akan menghasilkan graf berbentuk bintang dan kapan dia tidak berbentuk bintang ya. Nah, mahasiswa saya menemukan banyak kasus ya, baik di grup dihedral maupun di grup lainnya. Jadi mereka kerja tidak hanya di dihedral sebenarnya, tapi yang saya bahas kayaknya dihedral aja. Ternyata pada saat n-nya itu adalah 2 pangkat sekian, dia akan pasti selalu menjadi graf bintang ya. Sementara kalau di luar itu bisa macam-macam ya, bisa berbentuk graf bipartit atau tripartit ya. Nanti detailnya tentu kalian bisa baca di papernya mereka ya. Nah, ini pada akhirnya intinya kalau kita punya graf secara umum, di grup dihedral secara umum seperti ini ya, n-nya tertentu, maka kita mengkarakteristikkan bentuk grafnya itu berdasarkan teorema fundamental aritmetika. Kita tuliskan dalam bentuk perkiraan bilangan prima. Nanti dari situ kita akan bisa tahu karakteristiknya kayak gimana. Jadi cukup seperti ini. Cukup kita mengaplikasikan teorema fundamental aritmetika. Tapi tentu ada beberapa teorema yang membantu ya. Tapi intinya kita bahas bahwa teorema fundamental aritmetika ini akan berguna di sini. Oke, ini pada bulan Juni ya tahun lalu 2019, 5 mahasiswa saya ini mempresentasikan hasil mereka di Bienal International Group Theory Conference ya, yang di ITB Bandung. Kita berangkat dari Lombok ke Bandung ya, bertujuh ya sama Pak Irwansyah ya. Oke, yang dari kiri kanan ini Abdul Ghazir, Mas Riani, Faris Maulana, dan ini Rina Juliana, ini Wahyu Pandi ya. Dan bahkan ya salah satu mahasiswa saya itu dapat financial support untuk pergi ke ITB ya. Yang si Rina Juliana ini ya. Nah, kemudian baru saja bulan Juni kemarin artikel mereka sebagai penulis pertama ya, mempublikasikan artikelnya di Journal of Fundamental Mathematics and Application ya. Baru terbit bulan lalu, bulan Juni kemarin ya. Dan mereka sebenarnya ada paper lagi yang sedang revisi ya. Mudah-mudahan segera terbit. Nah, sekarang saya beralih ke teori gelanggang ya. Nah, teori gelanggang ini kita bicara tentang ideal tentunya ya. Nah, kalau di mata kuliah struktur aljabar kalian belajar di S1 ya, tentu mengenal istilah ideal prima ya. Ideal prima itu artinya kalau AB itu dikalikan ada di ideal I itu, pasti salah satu ada di I. Itu konsep dari teori gelanggang ya. Konsep dari ideal prima. Nah, contohnya kalau kita punya gelanggangnya bilangan bulat Z ya, maka ideal primanya obvious ya, jelas ya, adalah ideal yang dibangun oleh bilangan-bilangan prima ya. Dan 6 ini ideal yang dibangun 6 bukan ideal prima ya. Kenapa? Karena kan 2 kali 3 itu sama dengan 6 itu anggota ideal yang dibangun 6, tapi 2 dan 3 ini dua-duanya tidak ada di ideal 6 ya. Tapi yang menarik adalah 6 itu bisa dilihat sebagai perkalian ideal 2 dikali ideal 3 ya. Dan secara umum kalau di bilangan bulat kita punya teorema fundamental aritmetika bahwa setiap bilangan bulat itu merupakan perkalian bilangan-bilangan prima, maka di ideal juga sama. Setiap ideal itu adalah perkalian dari ideal-ideal prima, khususnya di Z ya. Dan tapi tidak semua gelang seperti itu ya. Pada banyak kasus gelang berlaku persis sama seperti teorema fundamental aritmetika ya. Nah, ini seperti yang dikerjakan tadi yang dikerjakan Al-Azhari. Kita belajar perumuman dari ruang Lebesgue ke ruang Euclid dan kemudian ruang Euclid diperumum lagi. Saya juga belajar perumuman dari ideal prima ya. Ini pertama kali dikenalkan oleh Richard Dedekind tahun 1877 ya. Kemudian diperlemah oleh setelah 100 tahun lebih ya oleh Anderson ya tahun 2003. Kemudian diperlemah lagi oleh Sharma pada tahun 2005 ya.
saya tidak akan berikan definisi formalnya. Kira-kira definisi begini. Kalau tadi ideal prima adalah AB anggota ya berakibat A di I atau B di I ya. Nah, kalau ideal prima lemah, tinggal di AB-nya ini ada di I minus nolnya ya. Sementara kalau di ideal prima ya AB-nya minus dari I kurang I kuadrat ya. Itu aja bedanya. Oke, saya tidak mau masuk ke detail definisinya ya. Nah, salah satu mahasiswa saya berhasil menemukan bahwa kalau di Gaussian integer, ideal hampir prima itu ekivalen dengan ideal prima. Jadi sebenarnya tidak menarik ya, tapi hasil yang didapat dipublikasikan di suatu jurnal juga. Nah, beberapa kasus ideal prima juga pernah dipublikasikan oleh beberapa mahasiswa. Ini ada 6 mahasiswa aljabar di sini, di ELSA Conference ya. Kebetulan lokasi di Mataram, jadi kita bisa biayai registrasinya. Nah, bagaimana dengan teori modul? Oke, di teori modul persis sama ya. Semodul prima, jadi tahun 1920 itu namanya Emmy Noether itu mengenalkan konsep namanya modul ya. Nah, begitu konsep modul ada, orang berlomba-lomba, matematika atau aljabar berlomba-lomba mencari apakah karakteristik di gelanggang itu berlaku juga di modul, dicari padanannya. Ideal prima di gelanggang apa di modul. Nah, itu dinamakan semodul prima. Dan itu baru dilakukan oleh John Down tahun 1978 ya. Dan ini juga seperti tadi ideal prima lemah dan ideal hampir prima juga diperlemah oleh Hadi tahun 2009 ya. Dengan nama semodul prima lemah. Sementara Hani Kasan memperlemahnya jadi semodul hampir prima pada tahun 2012. Oke. Ini juga saya kerja dengan mahasiswa saya. Dan Desember kemarin dipublikasikan di ICST Conference, tapi proceedingnya belum terbit, mungkin karena corona ini ya, makanya lama terbit ya. Oke, jadi yang menarik adalah saya awalnya pesimis karena tidak ada mahasiswa S2 atau S3 di universitas saya, apakah bisa mengajarkan mahasiswa menulis paper gitu. Ternyata faktanya mereka bisa gitu, dan mereka sangat semangat ya. Setidaknya ada 9 mahasiswa saya yang aktif menulis paper di bidang aljabar. Ya, beberapa detailnya tadi sudah saya tampilkan fotonya. Nah, mudahan ini bisa membantu kalian untuk mempunyai ide untuk menulis paper lagi ya. Nah, tadi tema-tema mereka dapatkan itu ada pada spesifik ring, spesifik modul, atau spesifik grup. Nah, kalian bisa coba kembangkan di grup spesifik lainnya ya. Jadi, misalkan di grup simetri tentang graf koprima atau graf non koprima, bisa kalian coba kerjakan ya. Dan tentu saya dengan senang hati membantu kalau pas saya ada waktu ya. Oke, kalaupun ini tidak cukup ya, kalian saya sarankan mengikuti namanya research school ya. Itu di sini kalau kalian tertarik mencari topik riset ya, anak S1 juga bisa ya. Yang diadakan oleh SIMPA dari Prancis ya, atau SIMS ya, Asosiasi Matematika se-ASEAN. Kalian bisa ikut, dan tentu kalian bisa didanai ya. Ya, oke, di kasus COVID ini tentu tidak bisa kita keluar negeri ya, tapi kalau ini bisa ya. Kemarin Juli ya, masalah itu Juli atau Juni ya, itu mahasiswa saya dapat financial support ya ke UGM, Research School tentang kriptografi ya, kerjasama UGM sama ITB. Kemudian awal tahun 2020 ya, sebelum corona melanda ya, itu mahasiswa saya namanya Faris Maulana itu dapat grant atau financial support untuk mengikuti research school di Filipina ya. Saya waktu itu menemani mahasiswa saya ke sana. Oke, jadi bisa kalian cari topik-topik riset dari research school seperti ini. Jadi sangat saya rekomendasikan, dan mahasiswa saya semua S1, jadi tetap bisa mengikuti acara seperti ini ya. Nah, ini foto mahasiswa saya waktu dia memecahkan satu masalah di research school di Filipina kemarin. Oke, cukup sekian ya. Tapi saya ingin beriklan gitu. Sebagai bagian dari pengurus komunitas peminat aljabar atau Indonesian Aljabar Society, saya mengiklankan bahwa kami
selaku pengurus akan mempersembahkan kuliah online Aljabar yang akan berlangsung dari 15 sampai 29 Agustus 2020. Oke, pengajarnya itu ada Profesor Tri Wahyuni dari UGM, ada Dr. Naimah Hijriati dari host sekarang ya, dari WLM juga ya, dan bersama saya sendiri. Oke, brosurnya belum ada, tapi kalau kalian update infonya bisa klik di bit.ly/KPAFB Group ya. KPA-nya besar semua, yang lain huruf kecil ya. Jadi ada grup, kita punya komunitas Aljabar punya grup sendiri. Tentu kami berharap yang tertarik soal Aljabar silakan bergabung dengan grup kami ya. Dan kita akan mengadakan kuliah online pada mulai 15 Agustus ya sampai 29 Agustus. Selama 3 minggu atau 2 minggu. Oke. Demikian sharing dan motivasi yang bisa saya berikan, mudahan bisa motivasi dan berikan lagi. Kalau kalian tertarik ingin melihat kuliah daring dari saya tentang Aljabar, bisa kunjungi channel saya. Oke, demikian Pak Moderator, sharing saya, mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Adit. Ini yang disampaikan Pak Aditya di luar ekspektasi saya, lebih dari yang saya perkirakan. Jadi banyak hal yang sebenarnya kita bisa lihat pengalaman Pak Adit di membimbing mahasiswa selevel S1 dan bisa tetap berkecimpung di level yang lebih tinggi. Jadi kita perlu juga nanti tips apa saja yang sebenarnya bisa mengangkat kemampuan mahasiswa di level S1. Itu yang banyak sekali yang kita lihat hari ini, dan juga ya membawa mahasiswa S1 untuk bisa menembus paper-paper masuk ke jurnal internasional yang berreputasi. Dan itu saya kira harapan dari banyak perguruan tinggi, dan kita banyak belajar hari ini sama Bapak Aditya gitu. Dan mungkin tadi sempat menyebut Bu Naimah yang sama-sama kajian Aljabar bisa lebih intens menghubungi Pak Adit untuk mengkloning kemampuan beliau pada hal seperti itu. Dan oh ya, sebenarnya kita tahu juga Pak Adit ini sangat paham tentang lingkungan Asia Tenggara, di Thailand juga lama dan Vietnam juga. Jadi itu sebenarnya yang kita perlu tahu lebih jauh. Baik, terima kasih Pak Aditya, dan kita lihat untuk sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang ditujukan dari dua pemateri pertama. Yang pertama saya sampaikan, pertanyaan pertama ditujukan kepada Bapak Al-Azhari Mesta dari Bapak Khairul Rahman. Pertanyaan tentang apa di ruang aul itu juga berlaku confess untuk tasaman holder. Jadi mohon Bapak Al-Azhari bisa menyampaikan tanggapannya. Belum bisa tersambung. Ya, Pak Al, permisi Pak Al. Baik, mungkin sambil menunggu Bapak Al-Azhari bisa aktif kembali. Sudah kedengaran suara saya sekarang Pak Idris? Oh ya, sudah. Mohon maaf, tadi ke mute Pak Idris. Ya, oke, baik. Saya persilakan Bapak Al untuk pertanyaan pertama tadi bahwa apakah converse dari ketasaman holder itu berlaku pada ruang Orlik ya? Artinya maksudnya ketasaman menjadi lebih besar sama dengan seperti itu ya Pak Idris ya? Iya. Pada dasarnya saya memang belum mengkaji hal itu, namun dugaan saya ketika kita memodifikasi fungsi yongnya dengan mengubah sifat konveks menjadi konkav, nampaknya bisa. Tapi itu perlu diperiksa lebih jauh terkait hal tersebut. Jadi saya memang belum mengecek tentang bagaimana converse dari ketasaman holder pada ruang Orlik. Kalau pada ruang lebek kan ada ya, pada ruang Orlik saya belum cek. Begitu mungkin Pak Idris, itu mungkin bisa jadi topik juga kajian menarik oleh adik-adik mahasiswa yang tertarik melakukan hal tersebut. Oke. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya tetap masih sama Pak Al-Azhari dari saudara atau Bapak Valentino. Jadi
tentang sifat inklusi dan tasaman holder. Apakah ada contoh masalah yang dapat diselesaikan dari sifat inklusi di ruang ORIK itu dan tasaman holder? Kira-kira apa bisa ditunjukkan beberapa contoh masalah yang didapat diselesaikan? Ini pertanyaan yang sulit ini Pak Edis ketika berbicara tentang keterapannya. Oke, terima kasih Pak Valentino atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sering sekali juga nih ditanya, apa sih penerapannya gitu ya. Sejauh yang saya ketahui terkait tentang penerapan dari tasaman holder, jadi ketika kita berbicara ketasaman yang lain, mungkin secara langsung saya belum lihat juga ya, ini penerapannya ke bidang apa, tapi yang pernah saya dengar ketika kita berbicara ke teori informasi, ketasaman holder bisa diterapkan ke sana, atau juga untuk memperbaiki ketasaman yang lain, seperti yang kemarin disampaikan oleh Pak Idris. Jadi bagaimana keterkaitannya dengan ketasaman Cauchy Squash, lalu juga ketasaman AMGM, atau juga saya pernah membaca referensi bagaimana ketasaman holder digunakan untuk memperbaiki fungsi beta dan fungsi gamma. Tapi seperti apa lebih dalamnya saya belum lihat terkait hal tersebut. Sedangkan terkait sifat inklusi yang seperti saya sampaikan tadi, ketika kita bisa membandingkan dua buah ruang, gitu ya, melalui perbandingan dari dua fungsi Youngnya, kadang-kadang kita untuk melihat kondisi di ruang di suatu ruang tidak bisa dengan mudah. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan perbandingan dari dua buah fungsi Youngnya. Jadi kalau tadi antara ruang satu dan ruang ini apakah dapat dibandingkan mana yang lebih besar, kita bisa melalui jembatan perbandingan dari dua buah fungsi Youngnya. Seperti itu Pak Idris. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan kembali Pak Al. Yang ketiga dari Bapak Aang dari Unila, beliau tanya tentang ini, untuk masalah di matematika terapan, bagaimana kita bisa menentukan kriteria ruang solusinya. Kalau misalnya kita menyelesaikan suatu masalah di matematika terapan, terus kemudian memanfaatkan perangkap tentang ruang berhormat tadi, kapan kita bisa milih mana di ruang Olika, atau Murray, atau ruang yang lainnya? Oke. Nah, ini karena saya belum pernah berbicara tentang ruang terapan ya, saya pikir ini saya belum bisa jawab Pak Idris. Jadi untuk menentukan kira-kira, ini ruang Orlik bukan ya, ini pakai ruang Murray bukan ya, ini saya belum tahu Pak Idris. Jadi untuk suatu permasalahan tentang katakanlah misalkan tentang solusi dari persamaan diferensial gitu ya. Rasanya ketika yang saya pernah ketahui sih, ketika kita punya permasalahan tentang solusi persamaan diferensial, ini bisa dilihat pada ruang Murray, ini juga mungkin bisa dilihat pada ruang Orlik. Kenapa? Karena dua ruang ini berbeda gitu. Dua ruang ini berbeda, tentu nanti hasilnya pun juga akan berbeda. Tapi menentukan ini masuk ke ruang Orlik atau ruang Murray, nampaknya juga harus dilihat dari permasalahannya seperti apa. Bisa jadi ada masalah tertentu, ini bisa diselesaikan pada ruang Murray atau hanya pada ruang Lebesgue saja, atau juga ini pada ruang Orlik. Mungkin perlu dilihat dari permasalahannya. Dan yang lebih tahu detail hal itu mungkin teman-teman yang ada di terapan sih Pak Idris. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Irwansyah dari Universitas Mataram. Beliau salah satu bintang terang di sana dan sangat ahli di aljabar juga. Ini tapi tanyaan juga ke Pak Al gini. Apakah sudah ada klasifikasi lengkap tentang terkait inklusi di ruang-ruang tadi? Misalnya ruang Orlik diperlemah, apa bedanya dengan ruang Orlik diperumum? Oke. Baik. Terkait masalah apa bedanya antara ruang Orlik lemah dan ruang Orlik diperumum, jadi untuk ruang Orlik sendiri dia ada dua tipe, ada ruang tipe kuat dan ruang tipe lemah. Sedangkan ketika ruang Orlik diperumum, apa bedanya antara ruang tipe kuat dan ruang tipe lemah? Ruang tipe lemah tadi syarat-syarat fungsinya itu tidak mesti terintegralkan, sedangkan ruang Orlik diperumum merupakan bagian perumuman dari ruang Orlik. Jadi ruang Orlik tipe kuat dia punya perumumannya.
Jadi kita namakan sebagai perumuman dari ruang Orlik. Sedangkan ruang tipe lemahnya sendiri juga ada perumumannya. Kita namakan perumuman dari ruang Orlik tipe lemah. Jadi antara ruang Orlik dengan antara ruang Orlik tipe lemah dengan ruang Orlik yang diperumum itu bentuknya, kalau ruang Orlik tipe lemah tadi adalah fungsi yang dilihat adalah himpunannya sebagai perluasan dari ruang Orlik, sedangkan ruang tipe, kalau perumumannya, nanti ruang Orlik itu sebagai salah satu kasus khusus dari ruang yang diperumum. Terkait masalah klasifikasi sifat inklusi, maksudnya klasifikasi seperti apa, Pak Idris? Bisa Pak Irwansyah bisa dispesifikasi maksudnya gimana? Saya belum. Maksudnya gini mungkin Pak, yang mana inklusi ke yang mana gitu, apakah sudah lengkap gitu maksudnya, gimana ya? Gimana? Apa sudah sifat inklusinya itu sudah, maksudnya itu yang mana inklusi ke mana? Oh ya, pertanyaan saya ini. Tadi apakah sudah lengkap informasi itu? Gitu. Perlu saya sampaikan di slide terakhir ya, Pak. Tadi sebenarnya saya sudah sampaikan, tapi saya coba share lagi. Sebentar. Oke. Saya izin share Pak Idris ya. Silakan Pak Al. Sebentar. Apa terlihat Pak Mas Irwansyah? Pak. Ya. Jadi klasifikasinya seperti ini Pak Mas Iwe. Jadi kalau kita punya V1 yang dapat dibandingkan V2, maka hubungan antara ruang Orlik dengan ruang tipe lemahnya sebagai berikut. Jadi ruang LV2 itu termuat di ruang LV1, lalu ruang LV1-nya termuat di tipe lemahnya, ruang tipe lemahnya LV2 termuat, ruang Orlik LV2 termuat di ruang tipe lemahnya, kemudian ruang tipe lemah WIC LV2 itu termuat di ruang tipe lemah LV1, tetapi ini belum tuntas karena kita belum lihat antara keterkaitan ruang Orlik tipe lemah LV2 dengan tipe kuat LV1. Jadi apakah WIC LV2 itu subset dari LV1, ini yang belum selesai. Jadi secara umum seperti ini klasifikasinya, tetapi ada satu bagian yang belum tuntas gitu Pak. Oke. Makasih Pak Al. Sama-sama Pak Irwansyah. Baik, saya kembalikan lagi ke Pak Idris. Ada lagi Pak Idris pertanyaan? Lanjutnya ada pertanyaan. Terima kasih sebelumnya Pak. Jadi ini kami lanjutkan ke Bapak Aditya. Ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Musa. Beberapa contoh graf koprima yang disampaikan tadi untuk grup hingga, apakah ada contoh untuk grup tak hingga? Atau perlu memperluas definisi? Jika ada, apa yang terjadi pada grup yang terbentuk? Saya persilakan Bapak Adit. Oke, terima kasih Pak Musa. Dari definisi aslinya sih tidak menutup yang diberikan oleh Exma ya, itu tidak mengharuskan grupnya harus berhingga. Jadi sebenarnya grupnya boleh tak hingga juga. Ya tentu konsekuensinya adalah kita tidak bisa menggambarkan seperti apa grupnya, seperti apa grafnya begitu, karena simpulnya sendiri jadi tak hingga gitu. Tapi saya sejauh ini hanya bekerja di grup hingga bersama mahasiswa Pak. Jadi dan ada beberapa permasalahan yang masih belum selesai. Jadi kami masih fokus di grup-grup hingga. Jadi mohon maaf kami tidak bisa memberi gambaran contohnya di grup tak hingga. Ya mungkin nanti kita bisa kerjasama Pak untuk melihat gimana graf koprima di grup yang tak hingga. Ya begitu aja mungkin. Baik, mungkin ada tambahan Pak Adit. Saya pikir tadi walaupun tidak terkait dengan pertanyaan dari para hadirin yang ada, juga gimana ini tips Pak Adit bisa memotivasi mahasiswa juga penting bagi kami yang sebagai rekan-rekan dosen gitu. Jadi ada kendala, nggak ada program S2 tapi anak S1 bisa ditingkatkan kemampuannya dalam berkecimpung di acara konferensi maupun penulisan riset. Silakan Pak. Tips sendiri saya nggak tahu. Yang jelas ini bukan hanya kerja saya pribadi, ada tim saya, ada Pak Irwansyah di
yang tadi bertanya ya, sempat ngomong tadi, dibantu oleh Pak Irwansyah, dibantu oleh Bu Wayan Switra ini, sama dibantu oleh Bu Kuratul ini gitu. Jadi kami berempat banyak bimbing mahasiswa, karena emang tidak ada mahasiswa S2, otomatis riset kita harus bersama mahasiswa S1 begitu. Jadi intinya awalnya kita pesimis, tapi dicoba saja. Ternyata mereka antusias dan termotivasi untuk menulis artikel. Nah, itu akhirnya berlanjut dari tahun 2018 sampai 2019, 2020 mungkin terkendala COVID, jadi kami nggak pernah ketemu lagi sejak ada kasus COVID. Jadi agak tertunda sedikit riset-riset kita. Cuman itu saya memberikan kepercayaan penuh mahasiswa bahwa mereka bisa, dan saya memberikan contoh yang sederhana, dan mereka mau bekerja gitu. Mungkin faktor bahwa mereka ada di pelosok ya, di remote area, mereka tidak punya pilihan lain, karena mereka untuk kuliah di Jawa mungkin tidak bisa juga, jadi mereka ingin berkontribusi juga di bidang matematika gitu. Jadi kontribusi mereka adalah untuk menulis artikel ilmiah. Ada beberapa mahasiswa saya lihat di sini, ada Faris Maulana sama Abdul Ghazir, saya lihat ada masuk di webinar kali ini ya. Jadi mungkin bisa ditanya langsung ke orangnya gitu. Kalau emang ada waktu gitu. Kalau nggak ada waktu ya mungkin bisa kita diskusikan di balik layar nanti. Oke, gitu aja mungkin Pak Idris. Baik, terima kasih Pak Adit. Dan juga Pak Lazari, saya lihat beberapa paper yang Bapak tulis juga banyak terkait dengan mahasiswa gitu juga. Mungkin apa yang beda dengan Pak Adit itu, atau ada hal cara-cara yang lain bisa ditambahkan, Pak? Maksudnya gimana Pak? Cara yang lain? Ya, artinya selain yang disampaikan Pak Adit tadi, mungkin ada teknik yang berbeda, mengajak mahasiswa lebih antusias, terus kemudian tertarik dengan menulis kajian di dunia abstrak atau pure matematik gitu. Pada dasarnya sih serupa sih Pak. Jadi salah satu daya tarik yang sering saya lakukan kepada mahasiswa ya. Jadi alhamdulillahnya, jadi setelah selesai studi S3 ada beberapa grand riset yang bisa dimanfaatkan. Jadi untuk memotivasi mahasiswa, karena di kami ada kewajiban setelah menulis tugas akhir skripsi, setelah lulus itu tidak langsung lulus gitu ya. Ada syarat bahwa hasil tugas akhir itu harus dibuat dalam bentuk artikel ilmiah gitu. Jadi satu yang saya ajak adalah memotivasi mahasiswanya adalah sering saya ajak untuk ikut conference gitu ya, agar jadi kan mahasiswa senang nih sambil jalan-jalan gitu ya, sambil seminar. Kemudian juga sekaligus ketika artikel ilmiahnya terbit, pada saat nanti yang bersangkutan sudah selesai sidang, tidak perlu repot-repot lagi untuk menuliskan artikel ilmiah, artikel tersebut sudah bisa diklaim sebagai salah satu syarat kelulusan. Itu aja Pak. Jadi ya, pada dasarnya tidak jauh berbeda lah yang dilakukan dengan Pak Adit tadi. Baik, terima kasih. Di bagian pertama untuk 2 materi ini, baik, ada lagi kira-kira pertanyaan? Kalau waktunya masih ada, sekitar cukup panjang juga ya, 20 menit lebih gitu. Oh, malah ada yang nanya link absen Pak Idris. Oke. Ya, bisa ditanggapi langsung oleh teman-teman. Baik. Terima kasih banyak Pak Idris, terima kasih banyak rekan-rekan semua. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa bisa walaupun tidak banyak, dapat ide-ide yang menarik untuk melakukan kajian sebagai tugas akhirnya, terutama yang sedang melakukan penelitian pada bidang analisis dan aljabar gitu ya. Jadi yang ada yang berminat, nanti dengan senang hati saya terbuka bisa komunikasi dengan saya. Bisa juga nanti kita berjumpa di UPI gitu ya, atau juga nanti bisa kolaborasi dengan rekan-rekan yang sama seperti Pak Idris, Pak Hendra, dan Ibu Veronica gitu. Ya, terima kasih Pak Idris. Terakhir ada quote dari Pak Adit sebagai kata penutup. Ya, intinya adik-adik mahasiswa pasti bisa menulis artikel ilmiah seperti dosennya. Ya. Mahasiswa saya dari pelosok ya, di Sumatera juga udah bisa. Apalagi kalian ada di Pulau Jawa. Kalian ada di Indonesia Timur pasti bisa juga ya. Yang penting kalian ada niat dan
dosennya mendukung kalian gitu. Saya harap Ya. teman-teman dosen yang hadir ini juga sangat mendukung adik-adik mahasiswa untuk menulis artikel ilmiah ya, gitu ya. Ya, dan itu terasa sekali ya Pak Adit ya manfaatnya buat adik-adik yang nanti mau melanjutkan S2, karena saya ada salah satu mahasiswa bimbingan juga waktu itu ada artikel ilmiahnya dan bermanfaat banget ketika mau mendaftarkan beasiswa S2 ke Amerika. Jadi ada salah satu syarat pertanyaannya apakah sudah pernah mempublikasikan hasil karya ilmiah di forum-forum internasional gitu. Jadi itu terbantu banget akhirnya gitu ya, dan sekarang yang bersangkutan sedang melanjutkan S2 di Amerika. Baik Bapak Al-Zaid Masta dan Bapak Aditya, terima kasih atas kontribusi pada hari ini dan sangat luar biasa topik yang beliau sampaikan.